Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Habakuk seorang nabi yang unik karena ia tidak seperti nabi pada umumnya menyampaikan nubuatan, menyampaikan kuasa Tuhan. Tetapi Nabi Habakuk berbeda. Dia mengambil bagian untuk berdialog dengan Tuhan dengan bahasa yang jujur. Habakuk mengkisahkan tentang kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam kubangan dosa, hidup dalam penyembahan berhala, dan itu yang membuat Habakuk merasa tertekan jiwanya. Dan ia akhirnya menyampaikan keluhan itu dalam dialognya dengan Tuhan. Di pasal 1 ayat 2-4 renungan tadi pagi, kita melihat bagaimana Habakuk secara jujur menyampaikan keluh kesahnya, doanya, harapannya, di mana dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau sepertinya diam dalam hal kejahatan yang sudah merajalela ini? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Berapa lama lagi Tuhan? Itu keluhan, itu doa, itu ratapan yang disampaikan Habakuk kepada Tuhan secara jujur. Dan menariknya di pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan menjawab keluhan Habakuk. Tuhan menjawab doa Habakuk. Tuhan menjawab ratapan Habakuk dengan berfirman kepadanya bahwa Tuhan akan membangkitkan orang Kasdim. Tuhan akan membangkitkan bangsa yang ganas dan berangasan itu untuk menjawab doa, keluhan, ratapan dari Habakuk. Tuhan akan melakukan sesuatu perkara yang besar, dikatakan di zamannya Habakuk, yang jika diceritakan engkau tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin Habakuk bisa menerima, mempercayai firman ini? Karena jawaban doa yang diberikan Tuhan justru ia membangkitkan bangsa Kasdim, bangsa Babel, untuk memberikan penghukuman, pendidikan yang membentuk bangsa Israel, khususnya Yehuda pada saat itu, yang hidup dalam ketidakberkenanan di hati Tuhan. Seolah-olah doa ini justru bukan diberikan solusi dari Tuhan. Justru di dalam keterpurukan, Tuhan sepertinya menambahkan masalah. Tuhan mengirimkan bangsa yang justru lebih jahat, lebih bengis, lebih berkubang dalam dosa, yang dipakainya untuk memberikan pelajaran, pendidikan kepada bangsa Yehuda. Hal ini menarik untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Terkadang mungkin hidup kita juga seperti yang dialami oleh Habakuk. Kita sudah menyampaikan keluhan kita. Kita sudah menyampaikan doa kita, ratapan kita, harapan kita. Tapi justru jawaban dari Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Sepertinya jawaban Tuhan itu tidak menjawab persoalan yang kita hadapkan kepadanya, yang kita serahkan padanya. Tapi di sini kita dapat belajar. Justru kita melihat cara Tuhan, cara pandang Tuhan lebih besar daripada cara pandang kita. Mungkin jawaban Tuhan itu membuat kita semakin tertekan dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan engkau tidak menjawab doa? Tapi di titik itulah kita belajar untuk mempercayai Tuhan lebih sungguh. Disitulah kita diuji oleh Tuhan untuk lebih hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin jawaban doa itu tidak seperti yang kita harapkan, tapi di atas itu kita belajar beriman bahwa kalau yang Tuhan berikan, jawaban doa yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita harapkan, itu artinya Tuhan sudah menyediakan hal yang lebih besar, walaupun kita belum mengerti.
Tetapi di dalam ketidakmengertian itu, kita belajar berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Tuhan, aku tetap berharap padamu. Sampai suatu saat Tuhan melihat kesungguhan kita dan memberikan jawaban doa, bahkan lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita harapkan. Mungkin kita ditempatkan di jalan yang tidak kita mengerti, seperti di hutan belantara. Mungkin sepertinya di atas masalah itu Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab doa atau dijawab, tapi justru kita merasa hidup kita masih mengalami kesusahan, kesulitan. Justru di sanalah kita belajar untuk semakin berserah, semakin bersandar. Apapun Bapak Ibu Saudara pergumulan Bapak Ibu hari ini, apapun masalah Bapak Ibu hari ini, apapun yang menjadi gumul dan juang Bapak Ibu di hari ini, di hari esok, tetap belajar berkata, Tuhan, hatiku percaya. Tuhan, ku percaya jika jawaban doaku tidak Engkau jawab seperti yang kuharapkan, Engkau sudah memberikan jawaban lebih daripada yang kupikirkan, yang tidak pernah timbul di hatiku. Itulah yang Kau sediakan bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap gunakan perisai iman, berketopongkan pengharapan, tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Maka akhir dari firman Tuhan hari ini mau berkata, Tuhan dapat memakai berbagai cara yang mungkin terkadang tidak kita mengerti, tetapi di atas hal yang Tuhan izinkan, ada hal yang indah, ada hal yang baik yang Tuhan sediakan. Tetap setia, tetap berharap, tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap hidupkan roh kita untuk tetap percaya pada seluruh karya Tuhan. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita, tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan di hidupku dan hidupmu, hidup Bapak Ibu Saudara ada dalam karyanya yang indah untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Amin.